wabarakatuh. Halo Sobat Empap semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas dengan tema generasi muda dan implementasi nilai-nilai Pancasila, studi kasus kegiatan relawan atau community service. Teman-teman pasti tahu bahwa generasi muda merupakan kelompok masyarakat yang rentan pada usia remaja hingga dewasa, yang sedang berada dalam fase pembentukan jati diri, karakter, dan pola pikir. Mereka lah yang akan menjadi penerus bangsa yang kelak akan menentukan arah perkembangan Indonesia di era ini. Dalam kehidupan sosial, Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar negara, pandangan hidup, sekaligus pedoman dalam bertindak. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial menjadi landasan dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dan berkeadaban. Dan juga generasi muda memiliki hubungan yang sangat erat dengan Pancasila karena mereka yang diharapkan untuk menginternalisasikan, memahami, dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memegang teguh Pancasila, mereka dapat menjadi agen perubahan yang berintegritas, berwawasan kebinekaan, serta menjaga persatuan dan karakter di tengah berbagai tantangan global di era ini. Relawan generasi muda adalah tenaga awal yang sangat krusial dalam menanggapi bencana banjir, karena mereka memiliki keunggulan dan peran yang tidak bisa digantikan oleh pihak lain. Mengapa demikian? Karena dalam energi dan fleksibilitas tinggi banjir membutuhkan kerja intensif dalam waktu yang singkat. Misalnya, evakuasi malam hari, distribusi bantuan cepat. Generasi muda memiliki stamina yang cukup untuk bekerja berjam-jam tanpa mudah lelah dan bisa menyesuaikan jadwal sesuai kebutuhan. Bahkan banyak mahasiswa bekerja dari pagi sampai malam untuk membersihkan lumpur setelah air surut. Juga kemampuan memanfaatkan teknologi mereka dengan menggunakannya untuk mengumpulkan bantuan melalui donasi, membagikan informasi, dan berkoordinasi antar relawan. Inilah pentingnya relawan untuk upaya sukarela dari individu atau kelompok untuk memberikan bantuan segera dan jangka panjang kepada korban banjir dan longsor tanpa harapan dan imbalan. Karena tujuan utamanya adalah menanggapi kebutuhan mendesak korban dan membantu pemulihan wilayah yang terkena dampak. Banyak yang sudah dilakukan para generasi muda menjadi relawan dalam bencana banjir, terkhusus pada saat ini dalam membantu memindahkan orang tua, anak-anak dari daerah beresiko ke tempat pengungsian. Mereka memberikan makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, dan perlengkapan kebutuhan dasar, memeriksa kondisi daerah terkena banjir, mencatat jumlah korban, mengidentifikasi kebutuhan yang paling mendesak, membersihkan lumpur sampai dan puing-puing setelah air surut atau longsor reda, memberi informasi tentang cara mengantisipasi bencana mendatang dan kebersihan lingkungan untuk mencegah banjir ulang, dan memberikan konseling ringan kepada korban yang mengalami ketakutan atau kesedihan. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga kompas yang membimbing perilaku relawan saat membantu korban bencana. Tanpa pedoman nilai-nilai ini, kegiatan relawan bisa jadi tidak terarah, tidak adil, atau bahkan menimbulkan masalah baru. Contoh nyata kegiatan relawan mencakup latar belakang kegiatan apa saja yang dilakukan relawan, tantangan dan proses dari kegiatan tersebut. Berikut contoh nyata kegiatan relawan terkini di Sumatera sesuai situasi bencana alam yang terjadi pada akhir November tahun 2025. Adapun yang menjadi latar belakang kegiatan yaitu beberapa provinsi di Pulau Sumatera, terutama Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mengalami bencana besar berupa banjir, tanah longsor akibat cuaca yang ekstrim. Ribuan rumah dan fasilitas umum terendam rusak, banyak warga mengungsi, serta akses ke beberapa daerah menjadi sulit karena jalan, jembatan, serta infrastruktur rusak parah. Kondisi kritis ini mendorong berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemanusiaan, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum untuk bergerak membantu korban secara sukarela. Apa saja yang dilakukan para relawan? Beberapa upaya nyata yang dijalankan para relawan itu antara lain penyaluran bantuan kemanusiaan,
bantuan logistik dan dapur umum, donasi dan penggalangan dana, aksi solidaritas nasional dari masyarakat luas. Kemudian apa saja tantangan yang dihadapi para relawan dan korban? Relawan dan masyarakat terdampak menghadapi berbagai kesulitan, di antaranya akses ke lokasi sulit, masalah kesehatan dan kebersihan, logistik dan koordinasi relawan, beban psikologis dan emosional bagi relawan. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan relawan? Umumnya kegiatan relawan di bencana ini terjadi melalui tahapan. Tahapan pertama adalah mobilisasi dan koordinasi cepat, yang kedua penyaluran bantuan dan layanan dasar, yang ketiga pendampingan dan perbaikan akses, yang keempat donasi dan penggalangan bantuan dari luar. Nah, di situasi sekarang ini, banyak saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah banjir dan tanah longsor di Sumatera dan Aceh. Di tengah kesulitan ini, kita bisa menyaksikan semangat generasi muda untuk mengamalkan Pancasila dalam setiap langkahnya. Tentunya banyak relawan yang berdoa bersama dan berusaha untuk berinteraksi dengan sopan dan moralitas. Mereka bergerak dengan moralitas dan saling menghargai keyakinan masing-masing, menjadikan kerja kemanusiaan sebagai bentuk ibadah. Seperti yang kita ketahui, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Para relawan menyalurkan bantuan kepada korban banjir, fokus pada kepedulian tanpa memandang latar belakang. Kepedulian ditunjukkan tanpa memandang ras, agama, suku, dan bangsa. Di mana hal ini merupakan sila kedua kita, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Begitu banyak generasi muda yang membantu korban-korban banjir ke wilayah yang terdampak. Misalnya seperti Willy Salim yang ke Sumatera Barat dan Filmei ke Aceh. Saling bahu-membahu layaknya sila ketiga kita, yaitu Persatuan Indonesia. Para generasi muda kita bukan hanya membantu dari makanan dan pakaian, tapi juga mereka membangunkan tempat tinggal yang baru untuk para korban banjir dan tanah longsor. Mengumpulkan donasi hingga ratusan juta, semua masyarakat bersatu layaknya sila kita yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tak bisa kita hilangkan begitu penting arti Pancasila bagi kehidupan kita, di mana para relawan membantu korban banjir tanpa memandang status sosial, baik orang tua, anak-anak maupun disabilitas. Untuk memperjuangkan keadilan untuk sesama layaknya sila kita yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, bahkan kita bisa melihat dari para korban banjir, baik itu anak-anak maupun orang dewasa, yang seperti kita lihat pada video ini. Ada anak-anak yang mereka melewati banjir bahkan dengan dalam kondisi kelaparan, dan baju mereka pun sampai tidak ada yang kering lagi. Mungkin banyak dari kita yang ingin membantu mereka di sana, namun kita masih kesulitan. Tapi di sisi lain, banyak juga sudah generasi muda kita yang membantu sesama untuk meringankan beban mereka. Apa perih yang mereka rasakan. Namun kini, kepedulian sesama dan juga generasi muda, mereka masih tetap bisa tersenyum dan juga tertawa, walaupun keadaan yang membuat mereka saat ini harus membuat rasa yang begitu kuat di dalam diri mereka bagi para korban-korban bencana. Bahkan setelah banjir surut pun mereka masih belum bisa menempati kembali tempat tinggalnya. Namun adanya bantuan dari generasi muda, mereka bisa kembali mendapat tempat tinggal di tempat seperti posko-posko yang sudah didirikan. Dampak yang luar biasa, selain meringankan beban masyarakat yang terkena bencana saat ini, kegiatan ini juga bertujuan untuk membentuk karakter generasi muda yang berjiwa solidaritas tinggi, membangun harapan baru bagi mereka yang terdampak oleh bencana saat ini. Inilah Indonesia. Mari teruskan semangat ini. Muda beraksi, Pancasila di hati. Sekian paparan kami di video ini tentang generasi muda dan implementasi nilai-nilai Pancasila.
Salam hormat dari kami, Pionir.